Dulu, ini Nabi cerita masa lalu. Nabi ini kan nggak pernah belajar tentang kitab-kitab yang lain. Maka ini dikabarkan atau Nabi diperjalankan ke masa lalu, maka beliau bercerita. Ya, dulu kan belum ada sekolah hadis, Pak. Ya, berarti Nabi diperjalankan oleh Allah ke masa lalu. Dulu ada seseorang rajulun qatala, membunuh 99 rajulan, membunuh 99 orang. Banyak pada kita. Banyak ya. Ada nggak dosa yang lebih gede dari itu? Sepertinya nggak ada lagi. Itu dosa paling besar, bunuh 99 orang. Ya, bunuh satu orang aja udah besar. Ini dia bunuh 99. Fasa'ala an a'lamin ahli al-ardi fadalla ala rahibin. Lalu dia bertanya kepada orang tempatan, adakah rahib, adakah pendeta, adakah ulama yang bisa menunjukkan jalannya untuk tobat? Fadalla ala rahibin. Lalu ada yang menunjukkan kepada dia mengenai seorang rahib. Rahib ini orang yang tidak menikah, setiap hari puasa, makannya juga sangat sederhana. Ini disebut rahib. Jadi nggak ada apa-apanya Ustaz. Imam masjid itu nggak ada apa-apanya, ya. Muazin nggak ada apa-apanya. Pengajar-pengajar, kiai-kiai kita banyak bininya. Ya. Ini nggak ada bininya nih. Ya, rahib ini la yatazawwaj, tidak pernah menikah. Fa'atahu, lalu dia datang kepada si rahib, lalu mengatakan innahu qatala 99 nafsan fa'allahu min taubah. Jadi ada yang nunjukin kepada dia, wahai tuan rahib, wahai pendeta, wahai orang suci, kira-kira begitu. Ini orang datang mau bertobat, dosanya bunuh 99 orang. Fa'allahu min taubah, apakah masih ada kesempatan bertobat? Faqala la, kata si rahib, enggak. Berarti si rahib ini udah jadi panitia surga ya. Coba lihat. Jadi di riwayat lain itu si rahib ini mengatakan, 99 orang gitu. Jadi ternyata dalam kitab Taurat lama itu disebutkan, dan itu tertulis lagi di surah Al-Maidah, siapa yang membunuh seseorang maka khalidan mukhalladan, kekal abadi di dalam neraka. Ada teksnya ya. Si rahib ini pintar baca kitab, dihafal kitab Taurat, tahu dalil. Cuma dalil yang dia baca baru dalil yang tertulis, belum dalil yang tidak tertulis. Banyak nih panitia-panitia surga neraka ini sekarang kerjaannya baca teks yang tertulis. Dia tidak baca teks yang tidak tertulis. Faqatalahu faqamula bihi mi'atan. Mendengar begitu, kalau bisa bunuh 99 orang itu jawara nggak tuh? Jawara ya. Maka ketika ada orang mengatakan tidaklah diterima tobatmu, yang ngomong begini langsung dia sabet, ya, langsung jiwa jawaranya keluar, melayanglah samurainya, pedangnya, terbunuhlah orangnya, ya. Maka lengkaplah jadi berapa orang? Faqaumula bihi mi'atan. Maka lengkaplah jadi 100 orang. Ada nggak dosa yang lebih besar dari itu? Seumur-umur saya membaca kisah orang maksiat, itu nggak ada yang lebih besar dari ini. Kecuali di zaman abad-abad sekarang ya, ngancurin satu negara cukup pakai bom gitu. Di zaman-zaman sebelumnya nggak ada, paling cuma satu kali sabetan ya 1 orang mati. Berarti dia sudah membunuh orang berapa kali melayang itu pedangnya ya. Summa sa'ala an a'lami ahli al-ard. Habis itu sadar lagi. Nah, ada orang-orang begitu. Kalau dia lagi emosi, dia lupa apa aja, maka dia membunuh, merusak apa yang di depannya. Selesai dia tobat lagi, dia kemudian sadar lagi. Pernah ketemu orang begitu nggak? Saya ketemu ada orang suka maling.
maling barang-barang mahasiswa, mulai handphone, duit, fulus, apa semuanya. Tapi kalau sudah habis, dia sadar lagi. Ada yang begitu. Ada yang sadarnya kalau udah ketahuan. Ada yang sadarnya kalau jam-jam sholat. Iya. Datang ke saya terus ngomong, apakah ada salah orang tuaku sehingga aku begini? Saya nggak ngerti nih orang maksudnya apa. Padahal orangnya soleh, bajunya pakai koko tiap hari, ya. Dia tidak pernah celananya itu di bawah mata kaki tiap hari, pakai sarung, jenggotnya masya Allah kalah jenggot saya, Pak. Kalau mau jam sholat masuk, dia jadi imam saya. Pertanyaan dia apa waktu itu? Saya ini orang kotor arasi. Saya ini banyak maksiat. Saya mikir, dari mana maksiatnya dia? Jadi inilah kalau lagi sadar, pas jam-jam sholat. Jam sholat dia ingat Allah. Kita nggak ngeh maksud dia apa. Oh ternyata setelah hampir setahun bergaul dengan dia, itu handphone mahasiswa sekitar situ dia ngambil itu. Tapi dia sadar kalau ini nggak benar. Dia nggak tahan aja ngelihat itu. Maka dia bertanya, apakah ini salah bapakku? Bapakku orang jahat, preman di suatu tempat. Saya nggak nyambung-nyambung. Nggak ada urusannya. Mau bapakmu jahat, kalau kamu pengen jahat, kamu yang jahat. Sotoy, sok tahu. Ternyata ketahuan, itu digebukin, Mbak, kawan saya itu. Dan saya dituduh juga ikut konspirasi. Ikut konspirasi, bantu dia maling. Kenapa? Karena dulu ada handphone teman-teman kita mirip dengan handphone yang saya punya. Saya belinya dari dia. Itulah ya. Jadi ternyata nggak ketahuan maksiat yang begitu dengan penampilan. Jadi jangan tertipu dengan penampilan, Pak. Penampilan saya begini jangan tertipu juga. Ngelihat ada orang yang soleh, belum tentu batinnya selamat, ya. Belum tentu di depan orang soleh, di belakang belum tentu soleh. Dan semua orang mengalami hal itu. Ketika selesai maksiat sadar, bertanya lagi. Fasala an a'lami ahli al-ard. Lalu dia bertanya lagi mengenai, adakah orang yang paling mengerti, paling kenal Allah di muka bumi? Fadalla alaih, ya. Lalu ada yang menunjukkan kepadanya. Dibawalah kepada seorang ulama di pelosok, nggak terkenal, tapi hatinya lembut. Ketika dibawa kepada orang itu, dilaporkan bahwa orang ini, si pemaksiat ini sudah bunuh 100 orang. Yang terakhir ahli agama yang dia bunuh. Afahallahu min taubah, apakah masih ada kesempatan dia bertobat? Faqala na'am. Ini mengagetkan. Tiba-tiba ulama yang ini dia bukan rahib, dia menikah. Dia tidak menahan dirinya dari menikah. Dia orang biasa-biasa aja. Cuma orang kampung situ kalau tanya apa-apa ke dia, apa jawaban orang ini? Na'am, masih ada. Fama yahulu bainahu wa bainat taubah, wa man yahulu bainahu wa bainat taubah. Siapa yang menghalangi dia dari tobat? Justru diberi kesempatan oleh ulama yang ini, yang tidak disebut rahib, cuma disebut rajulin alim, orang yang alim kepada Allah. Jadi ada dua hal yang disebutkan dulu. Ada rahib ahli ibadah, ada yang kedua alim, orang yang mengenal ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata kalau ada orang ahli zikir, ahli ilmu, ahli zikir doang, itu beda. Ahli puasa itu beda.